Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi suara di sejumlah daerah diwarnai kericuhan di Kecamatan Keo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Keributan dipicu protes karena saksi dinilai tidak layak mengikuti rapat pleno. Sementara di Lebak, Banten, seorang caleg mengamuk saat pleno rekapitulasi karena perolehan suaranya hilang. Kami aman semua di dalam saja tertib. Apa itu? Itu mobil yang tertib masyarakat di luar. Kau mau tertib di luar apa kau? Di luar kami bebas, kau di dalam saja tertib. Kau mau suruh aman di luar, aman apa kau? Saya minta dengan hormat, Keributan berawal saat para pendukung salah satu partai di luar ruang rapat pleno DPRD Kabupaten berniat masuk ke dalam ruangan rapat pleno untuk mengeluarkan salah satu saksi yang dianggap tidak layak. Para pendukung ini kesal lantaran saksi yang sebelumnya dipercaya sebagai saksi partai ternyata membelot menjadi saksi salah satu anggota DPD. Kekesalan bertambah karena saksi DPD tersebut juga diberi kesempatan berbicara pada pleno DPRD Kabupaten. Beruntung keributan tersebut tidak berbuntut panjang serta tidak menimbulkan aksi kekerasan karena ditenangkan oleh aparat keamanan. Sementara di Lebak, Banten, rapat terbuka pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana ricuh. Pasalnya salah satu caleg DPRD Kabupaten Lebak karena perolehan suaranya hilang saat penghitungan dan diduga masuk ke caleg lainnya. Desi Herdiana Safitri, caleg DPRD Lebak, mengatakan jika di desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, terdapat 15 tempat pemungutan suara. Setelah ada penghitungan di tingkat desa, jumlah suara partai berjumlah sekitar 99, tapi saat di pleno rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan berubah menjadi 2 suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh bangsa Indonesia ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat DN, melihat tayangan barusan mengingatkan kita kepada nasib bangsa kita ini ke depan. Kalau begini demokrasi kita, suara banyak hilang-hilang di jalan. Dia pertama jadi saksi A, tetapi di dalam menjadi saksi B, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau begini demokrasi kita, bagaimana ke depan nasib bangsa kita ini? Sahabat BN, mungkin saja selama ini atau pada pemilu-pemilu sebelumnya, kecurangan-kecurangan dengan fenomena seperti ini sudah sering juga terjadi. Tetapi selama ini media sosial belum seperti sekarang maraknya, sehingga kecurangan-kecurangan seperti ini tidak tersebar ke publik. Tetapi karena sekarang media sosial begini marak, tidak bisa dilindungi informasi-informasi seperti ini. Begitu warga masyarakat melihat ada ketimpangan, dia keluarkan HP-nya dari kantong celananya, dari kantong bajunya, dari dalam dompetnya, direkamnya, disebarkannya. Jadi sekarang ini semua masyarakat sudah jadi wartawan. Kalau dulu ada kasus-kasus seperti ini, cari wartawan dulu, di mana wartawan nih, sampaikan kepada wartawan. Kadang-kadang wartawan, oh saya tidak bisa terima berita seperti ini, saya lakukan cek and recheck. Entah besok pagi lagi keluarnya di koran. Karena media cetak dunia terbitnya 1 kali 1 hari. Sekarang begitu dapat berita langsung menyebar. Akibat dari dulunya persoalan-persoalan kecurangan seperti ini tidak terpublikasi, sehingga
pelaku-pelaku kecurangan merasa sudah soal biasa. Memberikan amplop yang namanya serang pajar dianggap sudah biasa. Memberikan sembako untuk menyogok agar besok dipilih dia sudah soal biasa. Mendatangi rumah pemilih, memberikan amplop sudah menjadi soal biasa. Sehingga tidak ada punya rasa malu lagi melakukan itu. Yang memberi tak punya rasa malu, yang menerima pun tak terasa malu. Karena sudah biasa. Karena begitu sudah biasanya, ternyata ketika Pilpres berlangsung, tiba-tiba juga seperti itu kejadiannya. Sehingga pada Pilpres 2024 sekarang ini, dugaan kecurangan itu benar-benar demikian tampaknya marak sekali. Dan ternyata permainan seperti ini kalau dibiarkan, lebih baik tidak ada saja pemilu. Lebih baik tidak ada saja Pilpres. Kalau dengan cara begini untuk menentukan seorang pemimpin. Apa gunanya uang ratusan triliun habis oleh penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu, pemilihan legislatif dan Pilpres, kalau hanya akan memilih pemimpin dengan cara yang tidak demokratis seperti ini. Suara dimarap-marap setelah dicoblos, sebelum dicoblos diintimidasi pemilih, disogok dengan uang, disogok dengan sembako. Sahabat BN, demokrasi macam apa negara kita ini? Kalau ini yang kita lakukan. Dan apalagi kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Bayangkan, orang-orang yang akan jadi pemimpin itu kan orang-orang pilihan. Kalau di otaknya sudah tertanam menyogok, menyuap, memberi amplop, memberi sembako, membagi-bagi beras hanya untuk memenangkan Pilpres, pemilihan legislatif, atau pilkada gubernur, bupati, wali kota. Alangkah rendahnya etika dan moral seorang pemimpin. Dia yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi ratusan juta rakyat. Tetapi kalau di otaknya hanya punya otak sogok, punya otak suap, bagaimana dia memimpin nanti? Kalau dia nanti melihat bawahannya menyogok, kalau dia nanti melihat stafnya di jalanan minta uang, apa yang harus dilakukannya? Kalau dia akan menegur, kalau dia akan melarang, kalau dia akan memberi sanksi, dia saja menjadi pemimpin karena menyogok, karena menyuap. Bagaimana dia akan menegur, melarang bawahannya, jajarannya, pemerintahnya berlaku demikian? Sahabat BN, memang harus kita akui, mencari pemimpin yang bisa dicontoh, diteladani, terutama dari segi etika dan moral di negara kita ini sekarang benar-benar susah. Itu harus kita akui. Melihat kepada dugaan kecurangan pada pemilu yang terjadi sekarang ini. Kita lihat saja tayang tadi.
benar-benar memprihatinkan, sahabat B. Sekarang karena saya pun sulit mengemukakan apa solusinya di sini, saya mohon kepada pemirsa, tolong berikan komentar di sini sebanyak-banyaknya. Apakah komentar itu solusi? Apakah komentar itu kritikan? Atau apa namanya? Yang penting tolong berikan komentar di sini. Tetapi tentu komentarnya dengan kata-kata yang sopan. Kalau memberikan komentar dengan kata-kata yang tidak sopan, kita kena lagi oleh etika dan moral. Padahal kita sedang bicara tentang etika dan moral. Tolong pemirsa, berikan komentar sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya, tetapi dengan sopan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.